Dan pemirsa, kita lanjutkan lagi informasi berikutnya ini mengenai fenomena awan arkus pemirsa yang mirip dengan gelombang tsunami. Ini kembali menyelimuti kota Melabu Aceh pada petang kemarin. Kemunculan awan arkus yang kedua kali di kota Melabuh ini lebih berbahaya dibandingkan kemunculannya yang pertama kali pada pagi hari. Sebab kecepatan angin pada kemunculan kedua ini mencapai 30 knot sehingga dapat menumbangkan pohon besar. Awan kota Melabuh yang semula cerah mendadak menjadi gelap dan turun hujan. BMKG Melabuh meminta masyarakat untuk mewaspadai potensi angin kencang dan hujan yang disertai petir. Diprediksi awan arkus akan kembali muncul dalam waktu dekat. Ya, sebelumnya fenomena alam awan arkus yang menakjubkan ini terlihat di Melabuh Aceh Barat, pemirsa. Ya, warga gempar setelah melihat gulungan awan bak ombak besar di langit. BMKG pun mengimbau agar warga mewaspadai fenomena tersebut. Takjub sekaligus khawatir dirasakan warga Melabuh Aceh Barat saat melihat langit. Awan gelap yang bergulung bak ombak di langit ini juga dapat dilihat di Kabupaten Nagan Raya. Awan ini disebut awan arcus yang merupakan bagian dari awan cumulonimbus atau awan CB. Awan rendah ini terkadang membawa angin sangat kencang dan hujan sangat deras. Karena itulah warga diminta mewaspadai cuaca buruk yang bisa terjadi. Awan arcus juga bisa tidak baik bagi dunia penerbangan. Memang tadi bagi kita lihat di Melabuh ada suatu fenomena yang langka, jadi tidak sering terjadi. Itu namanya awan arkus ataupun disebut juga awan tsunami. Ada juga yang lain mengatakan bahwa roll cloud, dan roll cloud ini adalah juga sebagai bagian dari awan CB, sehingga dengan timbulnya awan roll cloud ataupun disebut juga dengan awan tsunami tadi, itu bisa berpotensi terjadi hujan lebat, kemudian juga bisa terjadi angin kencang, petir, dan bahkan bisa angin puting beliung ataupun hujan es. Ini disebabkan dari awan arkus ataupun awan tsunami sebenarnya. Dan ini sangat berbahaya apabila terjadi di perkampungan ataupun di laut. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat supaya ketika melihat tanda-tanda ada awan seperti itu agar berlindung atau berduduk ke tempat yang lebih aman, jangan di luar atau jangan di halaman terbuka. Bisa terjadi nanti tersapu angin puting beliung kalau nanti terjadinya angin puting beliung, karena dia tidak tentu, tidak menentu apa yang akan terjadi puting beliung ataupun angin kencang saja. Jadi untuk itu kita perlu harus waspada dan hati-hati. Kalau untuk para nelayan juga apabila melihat seperti hal seperti itu, segera mendarat ataupun berlabuh ke daratan. Kalau untuk aktivitas penerbangan, kalau misalnya sudah terjebak dalam awan tersebut, itu sangat berbahaya. Dan itu bisa terjadi turbulen di dalam awan tersebut sehingga pesawat bisa jatuh ataupun bisa berputar-putar dalam awan itu sangat berbahaya. Meski langka, fenomena awan arcus sudah beberapa kali terjadi di tanah air dalam sekitar setahun terakhir. Januari 2019, awan arcus terbentuk di atas langit Makassar, Sulawesi Selatan. Tidak terjadi cuaca buruk saat itu, aktivitas penerbangan pun berjalan lancar. Berbeda halnya yang terjadi di... Lalu apa dampak dari fenomena awan arkus di Melabuh Aceh Barat ini? Kita akan bergabung bersama rekan kami Haidir Azhar. Haidir, apakah ada dampak yang signifikan dari terjadinya awan arkus selama 2 kali pada hari kemarin? Ya, Alfa dan Kenane dan pemirsa yang di rumah bisa kita kabarkan bahwa kondisi hari ini di Melabuh Aceh Barat sendiri sudah kembali normal, meski sempat 2 kali awan arkus yang menutupi menyelimuti kota Melabuh sehingga membuat warga panik, karena sebagian warga menganggap ini adalah bencana alam ataupun karena mirip seperti gelombang tsunami sehingga membuat warga sangat khawatir. Sehingga BMKG sendiri langsung mengeluarkan rilisnya bahwa ini adalah fenomena alam biasa, sehingga warga tetap tidak panik, juga tidak percaya dengan informasi-informasi yang beredar di media sosial yang katanya inilah tsunami. Namun hingga saat ini BMKG
setelah terjadi kedua kalinya sore kemarin, sehingga dianggap ini adalah sangat berbahaya karena dengan kecepatan angin hingga 30 knot sehingga dapat menumbangkan pohon besar ataupun bisa menerbangkan atap-atap rumah. Meski itu dianggap sudah membahayakan, namun hingga saat ini belum ada upaya untuk menutup bandara untuk sementara waktu, mengingat cuaca kembali membaik. Namun BMKG sendiri juga mengingatkan bahwa mewanti-wanti warga tetap waspada karena diperkirakan awan Arkus ini akan kembali datang menyelimuti Melabuh dalam waktu dekat ini, Alfat. Kaidir, dari pantauan BMKG, perkiraan awan Arkus ini akan kembali terjadi, potensinya seperti apa, dan adakah himbauan-himbauan yang kemudian disampaikan kepada masyarakat? Ya, Cenanay, pada pagi hari ini BMKG telah mengumumkan bahwa warga diminta untuk waspada dan siaga karena cuaca masih belum menentu pasca 2 kalinya diselimuti Melabuh oleh awan Arkus ini, sehingga diperkirakan awan ini akan datang kembali, akan menutupi kembali dengan kecepatan angin yang sangat tinggi, sehingga bisa mengakibatkan terjadi bencana yang sangat besar ataupun bisa mengangkat pohon kayu ataupun rumah-rumah bisa berterbangan dengan kecepatan angin yang diperkirakan akan muncul ini. Dengan potensi dampak yang luar biasa seperti yang Anda sebutkan tadi, apakah kemudian ada dampak terhadap penerbangan di sana? Mungkin ada informasinya mengenai hal ini? Ya, meski BMKG Melabuh telah mewaspadai terjadinya kembali awan Arkus ini, namun hingga saat ini pihak penerbangan Bandara Cinyadin di Melabuh belum berencana untuk menutup bandara, Alfat. Oke. Baik, terima kasih Haidir sudah memberikan informasi kepada kami, dan kita akan tunggu nanti perkembangan dari sana. Ya, pemirsa, apa kemudian dampak terjadinya fenomena awan Arkus yang menyerupai gelombang tsunami di Melabuh Aceh Barat, Provinsi Aceh? Ya, berikut laporan reporter Gina Vita dan juru kamera Rashid Hartadi. Ya, pemirsa, ada sebuah video ini yang viral di media sosial yang memperlihatkan adanya awan yang berbentuk mirip seperti tsunami. Ini di atas kota Melabuh, Provinsi Aceh pada waktu kemarin, hari Senin, tepatnya tanggal 10 Agustus 2020. Pertanyaan besar publik ini adalah, apakah ini kemudian fenomena alam yang biasa terjadi, ataukah ini merupakan tanda akan terjadi bencana alam? Kita akan langsung membahas hal ini bersama dengan Kepala Subbidang Peringatan Dini Cuaca BMKG, Pak Agi Wandala Putra. Selamat siang, Pak Agi. Selamat siang, Mbak. Pak Agi, pertanyaan publik. Awan yang berbentuk tsunami kemarin di Aceh, itu fenomena alam yang biasa terjadi atau tanda-tanda akan ada bencana alam sih, Pak? Ya, pertama saya juga mendapatkan berita ini dari sosial media dan juga media online ya. Ketika pertama kali kita melihat adanya fenomena awan yang nampak seperti tsunami ini, pertama kami langsung mengidentifikasi bahwa hal ini adalah merupakan sebetulnya fenomena yang lazim. Yang lazim dan biasa terjadi. Cuma kebetulan di Indonesia ini jarang, Mbak. Oh, jarang sebetulnya. Ini biasa tidak secara periodik, tetapi seringkali muncul dengan sebaran yang kita tidak duga. Karena tahun lalu sempat muncul juga di Sulawesi Selatan, sekarang juga muncul di Aceh. Kenapa tuh Pak jarang? Kalau penyebabnya sendiri sebetulnya karena identifikasi pembentukan awan ini tidak seperti awan-awan yang lazim terjadi seperti cumulonimbus dan juga awan-awan lain yang memang sering terbentuk di kawasan Indonesia. Seperti gitu ya. ini bukan, Pak? Nah, ini kita lihat dulu gambaran kondisi cuaca di Indonesia saat ini ya, di mana BMKG biasanya juga melakukan beberapa kategori awan. Nah, ini mungkin bisa dilihat di sisi kanan, ini ada beberapa jenis awan yang lazim terjadi di Indonesia. Yang paling kita khawatirkan biasanya adalah awan cumulonimbus, ya, yang berwarna merah. Oh, yang warna merah nanti akan ini. kita lihat detailnya. Kemudian yang dense cloud ini adalah awan-awan padat ya, bisa dari kategori awan rendah dan juga menengah. Dan yang kebanyakan orang tidak mengetahui itu juga ada awan-awan dengan kategori menengah dan juga tinggi. Nah, pertanyaan saya Pak, yang awan kemarin berbentuk tsunami di Aceh itu termasuk yang berbahaya yang merah ini atau enggak? Kita bisa lihat di sini BMKG pun tidak mengklasifikasikan awan tersebut bisa muncul secara khusus. Ya, karena dia dalam kategori yang dense cloud dan juga awan rendah ya, dengan cumulonimbus. Nah, saya akan jelaskan sebetulnya kemarin itu adalah awan yang masuk dalam keluarga Arcus Cloud atau awan Arcus. Dan kalau dilihat dari videonya, memang ini adalah fenomena yang masuk dalam kelas roll cloud atau rolling cloud. Nah, itu biasanya di luar negeri juga disebut sebagai awan tsunami. Nah, kalau kita lihat sebarannya hari ini di Indonesia, memang sebaran awan masih cukup banyak di kawasan Indonesia dengan tutupan awan yang merata di wilayah Sumatera. Nah, itulah kenapa kemarin juga kebetulan di wilayah Aceh peningkatan curah hujan juga sedang tinggi ya. Sehingga kemarin keberadaan awan Arcus, kalau masyarakat bisa melihat di belakang gambar awan Arcus itu juga ada awan-awan yang berwarna gelap dan juga pekat.
Nah, kita identifikasikan juga sebagai awan cumulonimbus yang muncul biasanya menyertai awan arkus. Oke, Pak, mungkin terakhir Pak, himbauan bagi masyarakat untuk tadi yang kita bahas di Aceh dan juga yang tinggal di wilayah DKI Jakarta, apa Pak? Dengan tadi prediksi cuaca yang disampaikan oleh Pak Agi. Secara umum, saya akan coba memberikan ya informasi kepada masyarakat di Indonesia bahwa kita perlu pahami Indonesia terdiri dari beragam karakter iklim dan juga cuaca. Sehingga ada beberapa wilayah yang sekarang sedang berhadapan dengan kondisi kekeringan seperti di wilayah Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan juga Nusa Tenggara. Ini agar waspada terhadap ancaman kekeringan karena memang hujan juga sudah lebih dari 30 hingga 60 hari tidak terjadi hujan. Tetapi di daerah lainnya seperti di Sulawesi bagian tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara ini kita masih berhati-hati dengan ancaman bencana seperti banjir dan juga tanah longsor. Khusus untuk wilayah Jawa bagian barat, kemudian seperti di wilayah Sumatera juga, mungkin ini kabar bagus ya karena di periode kemarau kali ini ada peningkatan juga curah hujan di beberapa kawasan yang biasanya kering. Untuk DKI Pak? Jakarta sendiri kita akan merasakan kondisi yang lebih teduh sebetulnya dalam beberapa hari ke depan. Tidak perlu dikhawatirkan akan ancaman bencana hidrometeorologi sebetulnya, tapi diperkirakan itu ancaman puting beliung maksudnya? Puting beliung relatif minim sebetulnya, tetapi potensi hujan yang relatif meningkat. Oke, terakhir Pak, potensi hujan relatif meningkat ini akan berlangsung intensitasnya tinggi? Sampai 5 hari ke depan memang di Jawa bagian barat lebih tinggi begitu, tapi tidak sampai kategorikal ekstrim ya. Jadi hanya ringan sedang. Kalau untuk di DKI Jakarta? Relatif sedang, Mbak. Relatif sedang. Oke, baik. Terima kasih Pak Agi atas waktunya telah bergabung bersama kami dan atas informasinya. Itu tadi yang disampaikan, sedikit bisa kita simpulkan bahwa awan arkus, awan yang berbentuk seperti tsunami yang ada di Aceh yang sempat viral di media sosial, tadi pihak BMKG mengatakan bahwa ini merupakan fenomena yang biasa terjadi tapi jarang dan tidak ada kaitannya dengan bencana alam seperti tsunami dan juga gempa. Dari Jakarta, Gina Vita, Rashid Hatardi, TV One mengabarkan.